Yo yo yo, spoiled boys and girls dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita dari film berjudul Deja Vu tahun 2006. Bagi yang mungkin belum pernah dengar Deja Vu, itu adalah fenomena jika kita merasa seperti sudah pernah merasakan atau melihat atau mendengar sesuatu, tapi sebenarnya belum pernah. Mungkin dari kalian ada juga yang pernah mengalami atau bahkan sering. Tulis di kolom komentar ya. Ada dari kalian yang mungkin sudah pernah nonton film ini, dan ada juga yang belum. Bagi yang belum, saya ingatkan kalau ini adalah full spoiler content. Udah siap? Kalau udah siap, kita langsung mulai aja ya. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten seperti ini lagi. Check it out. Film dibuka dengan adegan persiapan perjalanan para turis dan juga alumni dari Angkatan Laut. Mereka menggunakan kapal feri mewah untuk merayakan suatu acara tahunan. Kapal pun bersiap untuk berangkat. Terlihat suasana kegembiraan yang terpancar dari para calon penumpang. Setelah semua pengunjung naik dan siap untuk berangkat, maka dilepaskannya jangkar dan kapal pun berlayar. Mereka juga memainkan musik yang riang gembira untuk merayakan hari jadi tahunan. Tiba-tiba suatu mobil di parkiran dok kapal feri membunyikan radio. Petugas tukang parkir pun mengecek mobil tersebut dan tak disangka mobil tersebut berisikan bom waktu dan meledaklah kapal tersebut. Orang-orang terlempar dan mobil-mobil pun hanyut. Kapal feri itu hancur berantakan. Petugas medis dan polisi segera datang menangani kapal itu. Datanglah karakter utama kita bernama Doug. Dia adalah agen dari ATF, Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosions. Gampangnya, ATF adalah sebuah biro khusus penanganan kasus yang berhubungan dengan api dan peledakan. Saat Doug memeriksa kasus ledakan ini, dengan sangat cermat, bak seorang detektif, Doug pun memeriksa semua perimeter TKP, tempat kejadian perkara, termasuk di atas jembatan tempat kejadian itu berlangsung. Tampaknya Doug mencurigai sesuatu yang berasal dari jembatan tersebut. Di saat dia sedang menginvestigasi, datanglah seorang FBI bernama Paul. Paul menanyakan pada Doug di mana agen Larry yang seharusnya datang ke TKP, bukanlah Doug. Doug menjelaskan bahwa Larry sedang liburan dan tak bisa dihubungi, jadi dia yang menggantikannya. Sambil terus menginvestigasi, Doug menemukan keganjilan di bawah jembatan. Terdapat residu suatu bahan kimia yang menguatkan bahwa kejadian tersebut bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan usaha pengeboman yang dilakukan oleh seseorang. Doug menceritakan semua itu ke pihak kepolisian setempat. Sekembalinya di kantor ATF, Doug diperlihatkan rekaman CCTV oleh rekan kantornya. Doug juga bertanya apakah ada kabar dari Larry, karena sejak kemarin malam ponselnya tidak bisa dihubungi. Rekannya juga memberikan sebuah pesan yang berasal dari seorang wanita untuk menelponnya kembali. Doug mencoba menghubungi wanita tersebut, tapi tak diangkat juga. Ini kenapa semua orang pada nggak bisa dihubungin coba? Lagi genting gini lagi. Lanjut. Doug meninggalkan pesan suara untuk wanita tersebut agar menghubungi kembali dengan memberikan nomor teleponnya sendiri. Ia kemudian melihat ada kejanggalan pada rekaman CCTV. Pada rekaman itu, terlihat seorang pria yang berperilaku agak aneh seperti sedang mengawasi kapal tersebut sebelum meledak. Pihak kepolisian melakukan konferensi pers untuk menyatakan ke publik bahwa ini adalah tindakan terorisme dan bukan kecelakaan. Siangnya, Doug ditelepon oleh sheriff untuk mengecek seorang mayat wanita yang mencurigakan. Di ruang otopsi, Doug memeriksa keadaan jenazah wanita tersebut dan menemukan bahwa sepertinya wanita ini adalah korban penculikan. Selagi memeriksa, Doug ditelepon rekannya dari kantor dan menginformasikan profil wanita tersebut. Wanita itu bernama Claire. Claire ternyata termasuk salah satu DPO atau daftar orang hilang sejak pagi ini. Doug pun pergi ke alamat Claire. Di sana ia menemukan hal-hal yang agak janggal, seperti ada banyak kapas bernoda darah. Sepertinya ada seseorang lain selain Claire yang bersamanya saat itu. Sampai sebuah pesan suara yang sangat mengejutkannya. Pesan suara itu berasal dari dirinya sendiri. Doug, yang sama persis yang ia tinggalkan pada saat di kantor mengecek CCTV dan diberikan oleh rekannya. Doug menjadi sangat bingung. Kalian juga kan? Lanjut. Doug melaporkan hasil penyelidikannya kepada pihak kepolisian dan FBI yang menangani kasus ini.
Laporan Doug saat ini berkesimpulan bahwa Claire diculik oleh seseorang yang kemungkinan adalah si pelaku pemboman dan dibunuh sebelum kejadian ledakan tersebut. Lalu ditenggelamkan bersama korban lain agar terlihat seperti korban ledakan lainnya. Doug meyakinkan para polisi itu bahwa kasus Claire sangat berhubungan erat dengan kasus pemboman ini. Setelah laporan itu, Doug melihat mobil rekannya yang bernama Larry yang sedang berlibur. Ternyata, mobil Larry adalah salah satu mobil para korban ledakan kapal tersebut. Doug terlihat sangat terpukul, mengetahui bahwa rekannya berarti sudah meninggal. Agen FBI tertarik dengan kecerdasan dan kecermatan Doug, dan mereka berencana untuk merekrut Doug untuk penyelidikan kasus ini. Paul berbicara dengan Doug dan mengajaknya untuk bergabung ke sebuah tim baru yang mempunyai alat super canggih, dan kasus ini adalah kasus pertama tim tersebut untuk menguji cobaannya. Dengan kecermatan Doug, tim tersebut butuh seseorang yang mampu meneliti tepat hanya satu kali saja melihat informasi penting apa saja yang dapat ditangkap dari alat tersebut. Ingat, hanya satu kali saja, tidak bisa diulang lagi. Lanjut. Doug pun setuju untuk bergabung. Mereka membawa Doug ke base atau markas tempat tim baru tersebut bekerja. Ada alat-alat sangat aneh yang kalau dilihat-lihat seperti arc reaktornya Tony Stark. Wah, jangan-jangan Tony Stark di sini nih. Lanjut. Doug mulai memperlihatkan mereka bekerja. Ternyata alat itu adalah semacam CCTV yang diputar ulang, tapi bedanya si pemutar video dapat melihat dengan bebas dan mengatur seluruh sudut pandang dan memiliki suara. Alat atau program baru ini memiliki kode nama, yaitu Snow White. Paul menjelaskan bahwa semua video ini diambil dari 7 satelit dan digabungkan menjadi satu kesatuan video. Doug mulai bingung, karena jika itu adalah hasil pencitraan dari satelit, bagaimana mereka bisa mengubah sudut? Dan yang paling aneh adalah bagaimana cara mereka merekam suara. Sumpah dah, si Doug ini pinter abis. Saya aja nggak kepikiran sampai sana. Lanjut. Lalu dia juga bertanya mengapa melihat rekaman 4 hari yang lalu. Kenapa tidak langsung saja ke kejadian peledakan itu? Paul mencoba menjelaskan lagi kalau Snow White butuh waktu 4 hari untuk memproses semua data tersebut dan tak bisa memundurkan rekaman tersebut. Maka dari itu, mereka membutuhkan seseorang yang dapat melihatnya hanya satu kali saja. Ingat, hanya satu kali saja, tak bisa diulang. Lanjut. Yang dibutuhkan tim tersebut hanyalah orang seperti Doug yang tahu harus kemana mereka melihat dan mencari, karena rekaman itu tidak bisa diulang lagi. Doug meminta melihat ke rumah Claire. Mereka pun melihat rekaman di rumah Claire. Dengan sangat canggih, Snow White mampu melihat menembus tembok dengan sudut pandang dari manapun. Wah, kalau ini alat beneran ada, bahaya banget dah kalau digunain sama pengintip ya. Lanjut. Doug mulai melihat Claire melalui rekaman secara dekat. Sepertinya dia ada perasaan yang sudah pernah bertemu sebelumnya, padahal hanya bertemu saat Claire sudah menjadi jenazah. Itulah mengapa film ini berjudul Deja Vu. Doug menelpon seorang rekan Doug bagian penyelidikan dan meminta dia melaporkan apa saja yang ditemukan di rumah Claire saat ini. Doug masih tidak percaya kalau yang dilihatnya saat ini di Snow White adalah rekaman masa lalu. Lalu rekannya juga sempat mengejek Doug kalau Doug sangatlah ceroboh saat penyelidikan tadi pagi, dikarenakan banyak sekali sidik jari Doug di tempat itu. Padahal waktu Doug ke sana, dia sudah menggunakan sarung tangan karet yang tidak mungkin meninggalkan sidik jari. Doug pun percaya pada tim baru itu bahwa Snow White benar-benar dan bukan omong kosong. Kemudian meminta semua informasi yang berhubungan dengan Claire. Claire pun mulai diawasi sejak saat ini melalui Snow White. Terdapat saat di mana Claire seperti sedang diawasi orang lain. Doug bertanya, apakah Claire bisa merasakan kalau dia sedang diawasi oleh tim saat ini? Paul memastikan itu mustahil. Claire pun terlihat menulis buku diarinya kalau dia merasa seperti ada yang memperhatikannya sejak saat itu. Doug pun terus mengawasi Claire karena dia yakin kasus Claire berhubungan erat dengan kasus peledakan kapal feri. Sampai akhirnya Claire ditelepon oleh seorang yang tak dikenal dan menanyakan mobil yang ingin dijual Claire. Orang tersebut sangat tertarik untuk membeli mobil bekas dari Claire dan Doug pun sangat curiga kalau ini kemungkinan adalah pelaku pembomnya. Doug pun meminta lokasi dari si penelpon itu, tetapi dia berada di luar jangkauan satelit. Dia meminta melacak penelpon dengan rekaman CCTV biasa, bukan dengan Snow White. Mereka pun berhasil mendapatkan jejak si pelaku, tetapi untuk bisa melihatnya di Snow White, mereka harus menunggu 7 jam dari sekarang. Ingat, Snow White tidak bisa dipercepat atau diputar ulang. Lanjut.
Saat semua tim sedang bekerja selagi menunggu, Doug masih curiga dengan Snow White. Dia bereksperimen dengan menembakkan sinar laser yang dibeli di pinggir jalan ke arah layar. Claire yang berada di video tersebut ternyata bisa melihat cahaya itu. Sontak seluruh sistem mati. Salah satu kru mengatakan ada yang masuk ke area Snow White. Doug pun mengakuinya jika dia yang mengerahkan santer laser yang dibeli di PRJ itu ke Snow White. Doug meminta penjelasan apa sebenarnya Snow White itu. Dia tidak percaya kalau itu hanya alat seperti CCTV. Doug menduga Snow White adalah sejenis mesin yang bisa melihat ke masa lampau, tapi tidak hanya bisa melihat dan mendengar, bahkan bisa berinteraksi dengan mereka yang berada di 4,5 hari yang lalu. Salah satu kru menjelaskan pada dia kalau mereka telah menemukan sebuah cara untuk berinteraksi dengan masa lalu dengan teori lobang cacing.